just the way it goes. Just the way it goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Terus semangat nih. Udah sarapan belum? Udah. Hah? Iya, pagi-pagi itu kita sarapan dulu. Sarapan dulu ya Teh ya, supaya semangat. Coba sekali lagi, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke. Hadir semua? Hadir ya, bangkunya penuh semua, jadi sepertinya hadir ya semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita belajar pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga dengan berdoa semua dilancar, dilancarkan dan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Ayo, siapa yang belajar? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Alhamdulillah, birofil. Nah, seperti biasa, setiap pagi di awal pelajaran kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Dengan harapan, dengan kita selalu menyanyikan lagu wajib ini akan menunjukkan rasa cinta tanah air pada diri kita. Ayo, silakan.
Bab apa kita belajar kemarin? Berpikir komputasional. Iya, berpikir komputasional. Siapa yang bisa? Apa arti berpikir komputasional kemarin? Banyak. Tunjuk tangan. Berpikir Tunjuk tangannya dulu, oke. berpikir secara sistematis Sistematis. dan logis seperti cara berpikir komputer. Iya, berpikir secara sistematis dan logis seperti cara berpikir komputer. Kemarin berpikir komputasional itu dibagi berapa? Ada 4. Ada apa aja yang pertama? Aplikasi dan algoritma. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial, perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, coba Ibu ada pertanyaan seperti ini. Ibu ada kasih soal ke kalian. Bilangan-bilangan apa saja yang jika dikalikan hasilnya 50. Kalian pilih nanya ke Google atau ke kalkulator. Kalkulator kenapa? Ayo. Kenapa? Hah? Udah bangun sinyal. Oh iya. Iya, kita juga sinyal. Tapi kalau misalkan kalau ada sinyal, kalian pilihnya kemana aja? Mana? Kalkulator. Gimana nanya ke kalkulator itu? Oh, kita yang full kan? Nah, sampai dapat yang hasilnya 50. Begitu. Itu bukan 50 terus apa lagi? Berapa lagi yang menghasilkan 50? 25 kali 2. Pintar. Terus apa lagi? 9 kali 5. Hah? 5 kali 9. 5 kali 9? 5 kali 9 tidak 20. Apa? Yang bilangan desimalnya apa? 0,5 kali supaya dia 50 kali 100 ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Menurut kalian, yang mesin cerdas itu yang mana? Google atau kalkulator? Kenapa Google? Oke. Kalau kalkulator kenapa? Dia jadi bedanya spesifiknya apa kira-kira menurut kalian? Kenapa tidak bisa bertanya di kalkulator? Tidak baca ketik. Tidak baca ketik. Iya, kalau kalkulator itu beda dengan Google. Kalau Google kita tinggal tanya bilangan apa saja yang menghasilkan nilai 50 seperti itu kan langsung keluar. Dia langsung punya jawaban. Tapi kalau kalkulator dia hanya ikuti instruksi. Misalkan kamu nanya di aku yo kira-kira yang 50, yang berpikir dia kasih jawaban siapa? Gitu, bukan kalkulator. Kalkulator kan ini instruksi. Kamu misalkan 5 kali 10, baru ada jawabannya 50. Nah, menurut kalian yang mana tadi yang cerdas atau tidak cerdas? Yang cerdas? Yang non cerdas kalkulator. Hari ini tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian melihat video dan materi penjelasan dari Ibu, kalian dapat memahami apa arti dari kecerdasan artifisial. Dan setelah kita melaksanakan proyek nanti kita buat proyek apa? Buat games. Kita bakal buat games. Nah, dari proyek kita hari ini diharapkan kalian mampu membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Ya. Lalu kita memulai pelajaran, silakan lihat video berikut ini. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya.
Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Contoh itu juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau live konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada Google Wine, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Davos yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan modeling. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat pengalaman lebih baik. Nah, selesai. Ada pertanyaan di sana. Nanti sebelumnya gue mau bahas. Nanti apa katanya? AI atau KA kalau dalam bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Tapi yang sering kalian dengar itu AI. Nah, apa arti AI tadi?
Itu. Kecerdasan di manusia. Kecerdasan yang dibuat manusia. Untuk apa? Itu Untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Jadi kecerdasan artifisial itu sistem yang dibuat yang bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti layaknya manusia. Ya nak ya, itu namanya AI atau KA. Tadi sudah definisi KA. Sekarang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas tadi sudah disampaikan bahwa mesin yang sudah menggunakan AI. Jadi mesinnya sudah bisa mampu berpikir, belajar, dan bertindak mengambil keputusan seperti manusia. Kalau mesin non cerdas, dia hanya mengikuti instruksi yang dikasih sama manusia. Jadi dia tidak berkembang. Dia hanya mengikuti, contohnya seperti kalkulator. Ya. Nah, sekarang Ibu ada video tentang kalian bedakan mana yang cerdas dan mana yang non cerdas. Video pertama, lihat dulu. Oke, sekarang Ibu tanya, ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Coba lihat yang kedua. Ini sama-sama. Kalau untuk bersih-bersih, aku punya ini yang bersih apa ini. Robot vakum yang bisa bersih sama aku dari debu, rambut, kotoran, dan limpahan. Karena aku ini smart assistant, jadi aku tinggal nyalain aja ya. Terus biar dia bekerja saja. Oke, sekarang mana? Video satu atau video dua? Yang mana yang cerdas? Kenapa video dua? Iya, dia bekerja sendiri, dia mencari debu sendiri, membersihkan yang kotor, dia menggunakan sensor. Jadi mana yang debu yang tertinggal di sudut-sudut, dia bersihkan sendiri. Kenapa yang video satu tidak cerdas? Iya, dia hanya mengikuti yang di itu manusia kan. Nah, mana komando dia mengarahkan, disitulah dia bersihkan. Ya, paham? Oke, kalau begitu Ibu tanya lagi. Kalau ini termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Kenapa non cerdas? Kenapa dia cerdas? Jadi dia termasuk cerdas atau non cerdas? Coba siapa yang non? Ayo, berani lah. Tadi yang banyak ngomong non cerdas, kayak kasih lagi. Benar, non cerdas. Orang yang cerdas itu kenapa dia non cerdas? Ayo Elsie, kenapa dia? Enggak dicolokkan. Nah, kalau dia mati bisa tidak mati sendiri? Enggak, dia hanya mengikuti instruksi. Kalau dihidupkan dia sudah, kalau dimatikan dia mati. Kalau hidup dimati-matikan, hidup mati dia. Ya, paham sekarang? Ini cerdas apa non cerdas? Cerdas. Oke, sekarang sama yang ini. Nyanyi. Oke, kenapa? Cerdas atau non cerdas? Cerdas. Oke, kenapa dia cerdas? Jauh sendiri. Oke. Jauh dari Siva. Kenapa dia cerdas? Baca keranjang. Selain itu, lihat ada apa aja di sana. Satu lagi yang bisa. Ada wifi-nya. Oke. Terus apa lagi? Baterai. Kok baterai sih? Kenapa dia dikatakan cerdas? Dia bisa menghitung berapa kilometer kita berjalan, ada denyut jantung, tuh
itu sudah menggunakan AI, sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, selanjutnya. Ini cerdas atau non cerdas? Terus? Semua ibaratnya. Nah, jadi ini belum cerdas atau non cerdas. Nah, ini kali ini cerdas atau non cerdas? Misalkan bergerak di sudut situ, dia tidak dia menggunakan sensor untuk lihat. Kalau ada pergerakan di sana, dia berpindah ke sana, berputar 360 derajat. Dia mencari sensor yang bergerak. Misalkan itu bergerak, kalau angin nanti bisa langsung fokus. Seperti itu. Ya, jadi dia sudah menggunakan KA atau kecerdasan artifisial. Nah, ini kemudian cerdas. Coba lihat dulu gambarnya. Hidung situ. Tapi lihat dulu, dia berjalan tapi sambil baca. Itu namanya mobil otonom. Dia bisa nyetir sendiri tanpa pakai setir pun dia bisa berjalan. Misalkan ada batu, dia bisa berhenti atau dia bisa berbelok sendiri. Jadi ini ibu mau tanya, jadi mesin cerdas itu apa? Mesin cerdas itu bisa berpikir, belajar dan bertindak seperti layaknya manusia. Kamu cerdas di penyuap kedai, nanti kalau dihidupkan kedai baru dia hidup seperti itu. Ya, paham? Paham. Kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke aplikasi yang kita akan buat. Nah, ibu sudah bagi kelompoknya, silakan bergabung kelompoknya ya. Kelompok 1 Ayu, Isa, dan Pia. Kelompok 2 Vero dan Tio. Kelompok 3 Al dan Marvel. Kelompok 4 Shiva, Elsie, dan Ella. Silakan digabung. Di tengah sini aja. Nah, gabung sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jangan lihat. Nah, kalian tinggal ikuti, ada instruksi di sini. Kita hari ini akan membuat sebuah game sederhana dari aplikasi Scratch. Sudah siap belum? Mana senyumnya? Mana semuanya? Tepuk semangat. Satu kelompok 1 HP saja. Satu kelompok pakai 1 HP saja. Nanti kalian coba lagi ya. Sekarang tentukan dulu HP-nya mau pakai HP siapa? Terserah. Pokoknya sudah siapkan 1 HP, oke? Sekarang ibu jelaskan dulu LKPD-nya. Nah, di sini ada instruksi-instruksi yang bisa kalian ikuti untuk membuat sebuah games.
Kemudian kalian baru buka ke selanjutnya. Nah, di situ sudah ada instruksinya. Sudah paham belum? Mana suaranya nih? Paham belum? Oke. Sebelum kita kerja, kita harus ada waktunya. Berapa waktu yang kalian butuhkan untuk membuat games ini? 30 menit. 1 jam. Berapa? 40 menit. Oke, 40 menit. Sepakat ya? Oke, artinya 40 menit. Setelah 40 menit waktu kalian membuat games ini. Silahkan dikerjakan. Bu, ini jadi mana?
mencoba apakah gamenya berhasil atau tidak ya. Maju sini. Oke, kita lihat dia bermain games. Apakah gamesnya sesuai dengan instruksi dia PPD? Coba dimainkan dulu. Mainkannya kayak gini. Nah, kayak gini. Coba pencet. Oke, kalau nabrak dia game over. Berhasil ya. Oke, maju. Ayo, maju. Kita bakal game kelompok A apakah berhasil atau tidak. Gunakan tombolnya, tombol atas bawahnya. Berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, oke. Alhamdulillah semua kelompok berhasil tuntas. Oke, duduk ya. Nah, anak soleh capek semangat ya. Oke,
hari ini gamesnya kalian semuanya berhasil ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas usaha kalian hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kesimpulan kita belajar hari ini apa? KA itu apa tadi? Kecerdasan artifisial tadi apa? Sistem yang membuat mesin atau teknologi bisa berpikir seperti manusia. Kalau mesin cerdas tadi apa? Apa tadi mesin cerdas? Iya, mesin yang menggunakan K atau AI yang bisa bekerja sendiri. Kalau mesin non cerdas? Kalkulator. Ya, kalkulator contohnya. Menggunakan Apa tadi? Mesin non cerdas? Iya, betulnya harus dibantu dengan manusia. Tidak bisa bekerja sendiri. Ya, nah aplikasi Scratch ini tadi yang kita kerjakan itu termasuk aplikasi apa? Non cerdas atau cerdas? Kenapa non cerdas? Iya, karena harus kasih kodenya dulu, instruksinya dulu, baru dia bergerak. Jadi termasuk aplikasi non cerdas. Oke. Nah, sebelum kita mungkin kalian sudah paham atau belum materi yang kita pelajari. Nama dan jawab soalnya ya. Ada 5 soal. Tinggal kalian silakan. Kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi dan hanya 2 orang yang dapat 60, yang lainnya 60 ke atas, artinya lulus semua. Bagus ya. Udah ya, paham kan mesin cerdas dan non cerdasnya hari ini. Jadi yang ingin aku sampaikan yaitu kalian teruslah semangat belajar. Ya, manfaatnya banyak walaupun tadi kita buat games aplikasinya pakai mesin non cerdas, tapi banyak manfaatnya yaitu melatih keterampilan dan kreativitas kalian. Ya, semoga ibu doakan yang nanti tadinya bercita-cita ingin menjadi programmer atau apa yang di bidang itu mudah-mudahan tercapai. Kalau kalian mau buat game sendiri, nah inilah dasarnya. Ya, nanti kalau dibantu dengan KA atau AI itu akan menjadi games yang lebih keren. Oke? Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian, partisipasinya bagus, aktif semua. Dan ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.